Hai guys, tadi sebelumnya kita udah belajar tentang alur keuangan, tentang pemasukan dan pengeluaran. Nah, kali ini kita bakal belajar bagaimana kita dapat mengelola semuanya itu sehingga alur keuangan dapat berjalan dengan baik. Yuk, pertama kita buka dulu di Lukas 16 ayat 10-11, kita baca versi bahasa Indonesia masa kini ya. Orang yang bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Tetapi orang yang tidak bisa dipercayai dalam hal-hal kecil, tidak bisa dipercayai juga dalam hal-hal besar. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini kalian sudah tidak dapat dipercayai, siapa mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Jadi firman Tuhan berkata kalau kita tidak bisa dipercaya hal-hal kecil, kita juga tidak dapat dipercaya hal-hal besar. Nah, mungkin di fase kita siswa menjadi mahasiswa, mungkin keuangan belum menjadi hal yang besar ya dalam kehidupan kita, atau dapat dikatakan kita belum memegang uang dalam jumlah besar. Tetapi kalau kita percaya dalam firman Tuhan ini, kalau kita sebagai siswa mahasiswa bisa mengelola uang yang belum besar itu, di kemudian hari kita mungkin dapat dipercaya hal-hal besar loh. Ayat 11 juga menambahkan, kalau kita nggak bisa dipercayai hal-hal kekayaan duniawi, kita juga nggak mungkin dipercayai kekayaan rohani, yaitu kekayaan sebagai anak Allah. Nah, karena itu, pastikan ya setiap kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya, yaitu dengan mengelola uang dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, kali ini aku mau share nih 2 cara supaya bisa mengelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah dengan membuat anggaran keuangan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis mengenai pengeluaran kita pada suatu periode tertentu, biasanya sih per bulan. Jadi kita menyusun pada akhir bulan rencana untuk pengeluaran di bulan berikutnya. Anggaran keuangan ini berisi baik anggaran untuk kebutuhan rutin maupun anggaran untuk kebutuhan insidental yang akan kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, kenapa sih kita memerlukan anggaran keuangan? Well, misal kita membuat anggaran keuangan di akhir bulan untuk bulan besok ya. Jadi anggaran keuangan ini yang pertama dapat membantu kita untuk berpikir untuk merencanakan pengeluaran di bulan besok. Jadi kita menghindari nih pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu, dan dengan begitu kita dapat berhemat. Nah, yang kedua, kita mempunyai acuan atau batas dalam mengeluarkan uang dalam satu sektor. Hal ini juga menolong jiwa kita yang sering meronta-ronta untuk menghedonkan diri. Nah, dengan adanya anggaran ini, misalnya dalam satu bulan kita punya suatu anggaran untuk satu sektor, tapi di tengah bulan kita sudah hampir mencapai anggaran itu, maka kita bisa menghemat, kita bisa membatasi diri dalam mengeluarkan uang di sektor tersebut, sehingga di akhir bulan maksimal kita mengeluarkan uangnya ya seanggaran itu. Nah, yang ketiga, dengan adanya anggaran ini, semua kebutuhan kita itu dapat terpenuhi dengan baik, karena setiap sektor, setiap aspek kebutuhan kita sudah dianggarkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, kalau kita mau nyusun anggaran, kita harus nyusunnya secara realistis ya. Artinya bukan mimpi nih, aku mau ngulangin segini. Tapi kita harus realistis sesuai dengan pemasukan kita. Nah, aku punya trik nih supaya anggaran kita itu bisa bersifat realistis. Yang pertama, kita bisa anggarin kebutuhan-kebutuhan kita dulu sebelum keinginan-keinginan kita. Nah, kita perlu bedakan ya mana yang merupakan kebutuhan, mana yang keinginan. Kebutuhan biasanya merupakan hal yang kita butuhkan supaya kita dapat hidup dengan baik. Sementara keinginan biasanya bersifat pelengkap atau hanya merupakan keinginan mata, keinginan daging, ataupun keangkuhan hidup. Nah, contohnya nih. Nah, ini Adi yang merupakan seorang siswa. Dia butuh membayar SPP. Jadi uang SPP adalah kebutuhan Adi. Karena tanpa membayar SPP, Adi tidak bisa sekolah dengan baik. Tapi kalau Adi ingin sebuah tas baru, padahal tas yang lama masih bisa, ini adalah sebuah keinginan. Nah, misalnya teman-teman adalah Adi, teman-teman anggarin dulu ya, anggaran untuk SPP dan berbagai kebutuhan lainnya, baru jika masih sisa, masih ada uang yang tersedia, teman-teman bisa anggarin untuk membeli tas baru. Nah, tips yang kedua adalah menganggarkan sesuai dengan pemasukan kita per bulannya. Nah, kita ingat ya dengan prinsip mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena itu kita perlu menyesuaikan anggaran kita sesuai dengan pemasukan kita. Nah, teman-teman, kita bisa pakai pemasukan bulan-bulan sebelumnya sebagai dasar kita membuat anggaran yang disesuaikan dengan pemasukan kita. Kalau anggaran itu melebihi pemasukan, nanti bisa jadi kita jadi defisit malahan. Nah, sekalipun kita sudah menyesuaikan dengan pemasukan kita tetap perlu mengandalkan Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya kebutuhan-kebutuhan kita dapat terpenuhi.
Nah, jadi bagaimana kalau kebutuhan-kebutuhan kita itu melebihi dari kira-kira pemasukan kita? Nah, teman-teman bisa cek dulu apakah kebutuhan teman-teman itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip doa yang akan nanti kita cek di video selanjutnya. Kalau itu sudah sesuai, teman-teman bisa doakan, dan Allah yang mempunyai alam semesta ini tentu bisa menjawab dan memenuhi kebutuhan teman-teman. Tips yang ketiga adalah pakai data bulan-bulan sebelumnya. Biasanya kebutuhan-kebutuhan rutin sih sama ya tiap bulannya, nggak akan jauh berbeda. Tapi tentu juga teman-teman perlu menyesuaikan dengan harga atau kondisi pada bulan yang akan datang. Nah, setelah kita tahu kenapa kita butuh anggaran dan bagaimana membuat anggaran yang realistis, sekarang kita belajar yuk bagaimana kita membuat anggaran keuangan. Yang pertama, kita bisa perkirakan pemasukan dalam satu bulan. Perkiraan ini dapat berdasar pemasukan yang biasa kita terima tiap bulannya, kemudian ditotalkan pemasukannya. Nah, kita masih ingat dong kalau ada kebutuhan rutin dan kebutuhan insidental. Nah, untuk yang kedua ini kita bakal anggarin untuk kebutuhan rutin terlebih dahulu. Untuk kebutuhan rutin, kita bisa daftarkan nih, kira-kira item apa aja ya yang menjadi pengeluaran rutin kita tiap bulannya, dan kita perkirakan jumlah nominal uang yang harus dikeluarkan untuk item-item tersebut. Nah, item-item pengeluaran rutin tuh biasanya antara lain anggaran untuk pemberian kepada Tuhan, yang minimal 10% dari pengeluaran kita. Bisa juga ada anggaran untuk menabung. Juga masukkan anggaran kebutuhan yang sudah pasti dan harus dibayarkan per bulan. Misalnya bayar sekolah, bayar SPP, bayar kos, bayar kas, atau yang lain-lain. Lalu masukkan anggaran kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, misalnya makan atau jajan. Lalu kita juga masukkan anggaran kebutuhan penunjang kewajiban. Kita kan sebagai siswa, jadi mungkin penunjangnya misalnya buku, fotokopi, kuota, bensin, dan lain-lain. Lalu kita bisa tambahkan pengeluaran-pengeluaran rutin lainnya yang dikeluarkan tiap bulan. Setelah itu, yang ketiga kita buat anggaran insidental. Caranya ya daftarkan kira-kira item apa aja yang menjadi pengeluaran insidental kita di bulan ini yang biasa nggak rutin kita keluarin tiap bulannya. Misalnya kita anggarin untuk relasi sosial dengan teman-teman kita, misalnya kasih kado buat teman atau kado buat keluarga dan lain-lain. Terus kita masukkan anggaran untuk hiburan atau yang kamu suka atau keinginanmu. Misal ada film bagus, jadi kamu mau nonton di bulan ini, kita bisa anggarin. Atau mau beli tas atau sepatu, teman-teman bisa anggarin juga. Lalu kita lihat nih kebutuhan sehari-hari kita yang mungkin sudah habis atau kita perlu beli. Kan kita nggak beli tiap bulan tuh. Misalnya kita beli sabun atau beli tisu atau yang lain-lain. Nah, lalu ditambahkan juga pengeluaran insidental lain pada bulan itu. Misalnya pajak motor atau ya sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu yang keempat, kita totalkan nih jumlah nominal uang anggaran rutin maupun insidental. Lalu itu menjadi total jumlah anggaran pada bulan itu. Nah, yang kelima, pastikan total jumlah pengeluaran atau anggaran pada bulan itu sebisa mungkin kurang dari pemasukan. Karena kita masih butuh uang untuk hal-hal urgensi atau yang tak terduga. Apabila jumlah pengeluaran masih berlebih dari pemasukan, atur kembali dengan anggaran pengeluaranmu. Bisa jumlah nominal uang yang disesuaikan atau menghapus item-item pengeluaran yang tidak perlu. Bisa urut dari item pengeluaran yang paling bawah ya. Oke, sekarang kita coba buat anggaran keuangan bareng Skoe. Misalnya nih, biasanya kita dikasih uang jajan sama orang tua kita 125.000 per minggu. Jadi dalam satu bulan 4 kali 125.000, 500.000. Biasanya orang tua juga menyediakan uang SPP kita 250.000 tiap bulan. Jadi total pemasukan kita adalah 750.000. Oke, kalau semua pemasukan dari data, kita masuk ke pengeluaran. Pertama, kita masuk dulu ke pengeluaran rutin. Kita ambil 10% dari uang merdeka kita untuk pemberian, yang udah kita doain kalau kita akan memberikannya kepada lembaga misi. 10% dari 500.000 berarti 50.000. Kita juga sediakan untuk uang persembahan saat kita di gereja, bisa 10.000 per minggu, jadi nilai 40.000. Terus kita juga anggaran untuk menabung, misalnya 25.000 per bulan. Terus kita masuk ke kebutuhan pasti yang harus dibayar. Uang sekolah 250.000 per bulan. Terus karena kita harus makan siang di sekolah, kita anggarin 10.000 per makan karena tiap minggu masuk 5 hari, jadi 5 kali 4 kali 10.000, 200.000. Terus untuk menunjang kewajiban kita sebagai siswa, kita butuh kuota dan bensin, masing-masing 50.000 deh. Oke, kalau kebutuhan rutin udah semua, kita masuk ke anggaran kebutuhan insidental.
Kakak kita kebetulan bulan ini ulang tahun, jadi kita harus anggarin untuk kado. Berapa misal? 50.000. Oke. Wah, ternyata sabun muka kita juga habis, jadi kita anggarin 25.000 deh. Terus kemarin juga ada temen yang ngajak kita jalan-jalan di minggu depan, jadi kita anggarin 50.000 juga. Oke, ini udah semua nih kira-kira anggaran untuk kebutuhan kita. Kita total, waduh ternyata masih lebih dari pemasukan guys. Kalau gitu kita atur ulang ya, kita lihat dari paling bawah nih. Jalan-jalan sama temen, kayaknya bisa jalan-jalan hemat deh. Jadi 20.000 aja ya. Terus kita naik, sabun dan kado kakak kayaknya harganya nggak bisa berubah. Terus bensin, kayaknya bisa deh sesekali naik sepeda, jadi bensin 20.000 aja deh. Terus kita lihat lagi, makan. Kayaknya bisa deh dalam seminggu sekali bawa bekal, jadi makannya 4 kali aja dalam seminggu. Jadi 4 kali 4 kali 10.000, 160.000. Oke, kita cek lagi totalnya. Sudah kurang dari pemasukan. Dan masih punya sisa uang yang bisa kita pakai sebagai uang urgensi. Jadi deh anggaran ini kita. Nah, itu teman-teman tadi contoh bagaimana kita membuat anggaran keuangan. Teman-teman juga bisa download di deskripsi di bawah ini untuk teman-teman bisa pakai membuat anggaran keuangan secara disiplin. Teman-teman juga bisa konsultasikan ke kakak-kakak PA atau kakak-kakak mentor supaya mereka juga bisa mengevaluasi dan membantu teman-teman. Nah, kalau tadi sebelum alur keuangan berlangsung kita membuat anggaran keuangan, sekarang kita bakal belajar bagaimana membuat catatan keuangan yang akan dilakuin saat alur keuangan berlangsung. Harta yang dititipkan Tuhan kepada kita perlu kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Karena itu kita memerlukan pencatatan uang. Pencatatan uang ini meringkas bagaimana kita menggunakan uang yang dititipkan Tuhan kepada kita. Nah, di dalam catatan uang ini terdiri dari item-item pemasukan maupun pengeluaran, beserta nominalnya dan tentu juga saldo dan sisanya. Nah, alangkah lebih baik kalau kita mengisi atau membuat catatan keuangan ini tiap hari atau bahkan lebih baik setiap pemasukan maupun pengeluaran berlangsung. Kenapa sih catatan keuangan ini penting? Dengan adanya catatan keuangan, yang pertama kita tahu jumlah dari pemasukan maupun pengeluaran kita hari demi hari, sehingga jumlahnya dapat terpantau oleh kita hari demi hari itu. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui jumlah sisa uang yang kita pegang. Seharusnya sih kalau pencatatan kita benar, maka jumlah yang di catatan keuangan dan uang yang kita pegang mestinya sama. Nah, dengan membuat catatan keuangan ini, jika ada perbedaan, kita dapat segera menyelidiki nih sumber kesalahannya dari mana, apakah karena pencatatan kita atau dari mana. Kita sehingga bisa mencari tahunya dengan segera. Bahkan kalau kita kehilangan uang, kita bisa segera tahu dan bisa mengatasinya. Yang ketiga, kita dapat mencocokkan nih dengan anggaran yang sudah kita buat. Dengan demikian, kita tahu batas-batas setiap harinya seperti apa. Kalau di tengah bulan ternyata di catatan keuangan kita sudah cukup banyak, kita akan lebih berhemat dan berusaha menyocokkannya dengan anggaran kita, sehingga pengeluaran bisa terkontrol dengan baik. Yang keempat, kita akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang kita. Secara psikologis, kalau kita disiplin membuat catatan keuangan ini, tentu kita akan lebih berhati-hati dan memperhatikan penggunaan uang kita. Nah, ketika kita melihat jumlah pengeluaran sudah cukup banyak, kita akan berusaha mengontrol diri dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan lebih menghemat dengan baik. Nah, aku mau membagi dua nih, bagaimana kita bisa membuat catatan keuangan. Cara yang pertama yaitu dengan cara konvensional, yaitu pencatatan atau Excel. Nah, kalau lewat cara ini, yang pertama kita bisa lakukan adalah membuat tabel. Yang pertama, tentu isinya tanggal. Lalu ada kode. Kode ini adalah nama-nama item atau bidang yang kira-kira teman-teman anggarkan. Tadi kalau dianggarkan kan ada misalnya makan, ada persembahan, ada untuk SPP dan lain-lain. Teman-teman bisa isikan situ. Lalu di sebelah kanannya ada keterangan. Keterangan ini bisa menjelaskan lebih detail. Misalnya teman-teman makan apa, misalnya bayarnya gimana, atau yang lain-lain lah. Bisa teman isi sendiri. Lalu jumlah pemasukan atau jumlah pengeluaran, ya jumlah yang teman-teman masukin atau keluarin. Lalu di sebelahnya lagi ada jumlah saldo, yaitu sisa uang berdasarkan perhitungan teman-teman. Lalu teman-teman bisa isi tabel setiap ada pemasukan maupun pengeluaran dan hitung jumlah saldonya, atau bisa dilakukan setiap malam hari untuk membuat catatan pemasukan dan pengeluaran serta saldo pada suatu hari itu. Nah, misalnya kita masukin ke tabel ini.
Misalnya di tanggal 1 kita dapat uang 100.000 dari orang tua kita dan 250.000 untuk uang SPP. Ya udah, kita tulis di tabel ini di tanggal 1. Lalu kodenya yang pertama uang jajan, keterangannya cash dari orang tua, jumlah pemasukan 100.000. Jadi jumlah saldo 100.000. Lalu tanggalnya masih sama. Kita kasih kode SPP, keterangan cash dari orang tua, jumlah pemasukan 250.000. Jadi jumlah saldo 350.000. Nah, di hari itu juga teman-teman langsung bayar SPP. Jadi teman-teman langsung tulis SPP, keterangan membayar di sekolah. Lalu ditulis jumlah pengeluaran 250.000. Lalu jadi jumlah saldonya berarti tinggal 100.000 lagi. Lalu di siang hari teman-teman beli makan siang. Jadi teman-teman isi kodenya makan, keterangannya makan di kantin nasi goreng. Lalu jumlah pengeluarannya 10.000. Jadi jumlah saldo teman-teman tinggal 90.000. Lalu pas pulang sekolah teman-teman ambil perpuluhan. Jadi teman-teman ya udah tulis aja perpuluhan, keterangan untuk lembaga misi. Lalu jumlah pengeluaran berarti 10% dari 100.000 10.000 dan jumlah saldo teman-teman jadi 80.000. Gitu deh. Nah, lalu tiap malam teman-teman bisa mencocokkan ya saldo yang tertera di tabel itu dengan uang yang teman-teman pegang. Lalu kemudian secara rutin membandingkan catatan keuangan ini dengan anggaran yang teman-teman udah buat di akhir bulan sebelumnya. Nah, aku juga nyediain tabel seperti itu yang tadi aku contohin di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa download dan teman-teman bisa pakai untuk catatan keuangan teman-teman sehari-hari. Nah, untuk metode selanjutnya adalah dengan aplikasi. Bisa cari aplikasi untuk mencatat keuangan di Play Store maupun Apple Store. Teman-teman bisa cari Saya Money. Nah, ini ada banyak banget yang tersedia nih. Tinggal teman-teman pilih sesuai yang cocok dengan teman-teman yang mana. Kalau aku sendiri pakai yang One Money ini. Jadi aku bakalan ngasih contoh bagaimana One Money ini bekerja. Nah, teman-teman akan masuk ke layar utama seperti ini. Jadi ada lingkaran di tengah yang nanti bisa nunjukin total pengeluaran maupun pemasukan teman-teman, dan di samping-sampingnya terdapat bidang-bidang alur keuangan teman-teman. Misalnya ada untuk makan, ada untuk akademik, ada untuk shopping dan lain-lain. Nah, kalau kita pencet tengahnya, kita bakal pindah ke income. Kalau pencet lagi, kita akan pindah lagi ke expense atau pengeluaran. Nah, teman-teman bisa ganti-ganti atau edit sendiri lingkaran-lingkaran kecil di samping. Misalnya kita tambah ya, mau tambah nih. Misalnya kuota. Yaudah, tinggal ditulis, ganti icon sesuai kesukaan teman-teman, ganti warna, oke, dan oke. Dah, ini tambah masing-masing. Lalu kalau di bawah ini kan ada kategoris, lalu di sampingnya ada transaksi yang akan nampilin transaksi teman-teman itu ada apa aja. Lalu di sini ada budget, nanti teman-teman bakalan masukin anggaran ke sini. Lalu di sebelahnya lagi ada overview yang akan nunjukin bagaimana keuangan teman-teman selama sebulan. Nah, untuk lebih mempermudah kita langsung ke contoh aja ya. Tadi kan kita udah buat anggaran mini tuh. Jadi kita masukin budget dulu. Pertama kan ada untuk pemasukan. Kita ada uang jajan dari ortu dan SPP juga biasanya dari ortu. Jadi kita masukin dari parents 750.000. Terus tadi anggaran pertama ada lembaga misi dan gereja. Berarti kan masuk religius kalau di sini. Religius berarti 90.000. Terus ada untuk menabung 25.000. Lalu ada untuk sekolah SPP berarti masuk akademik 250.000. Terus ada untuk makan 200.000. Terus ada untuk kuota 50.000. Terus ada untuk bensin berarti masuk transport 30.000. Terus ada untuk kado kakak berarti ada gift 50.000. Ada sabun muka berarti masuk groceries 25.000. Lalu sisanya untuk agensi lain 30.000. Jadi budgetnya udah sama ya, income dan outcome-nya 150.000. Lalu ya udah deh, ini kan sebelum alur keuangan berjalan. Setelah alur keuangan berjalan, kita masuk
ke pencatatan uang sehari-harinya. Jadi misalnya nih tanggal 1 kita dapat uang jajan untuk minggu pertama dan uang untuk SPP. Jadi kita masuk ke income dari parents, masuk berarti 100.000 tambah 250.000, 350.000. Kita dapat uang 350.000, masuk deh di income. Terus masuk ke outcome-nya. Di hari itu kita langsung bayar SPP. Berarti kita akan membayar SPP dan dimasukin sini ke akademik. Oh iya, aku mau jelasin juga. Di tiap bulat-bulatnya ini kan ada angkanya masing-masing. Ada di atas dan di bawah. Nah, yang atas ini menunjukkan anggaran kita, sementara yang di bawah ini menunjukin realnya, kenyataannya. Jadi misalnya nih, tadi kan anggaran kita untuk akademik yaitu untuk SPP 250.000. Terus kita udah bayar 250.000, jadi kita masuk ke sini 250.000. Nah, yang bawah, kalau yang tadi di atas 250.000 sekarang pindah ke bawah karena kita udah bayar, sementara anggaran kita untuk SPP udah 0, udah habis. Terus di hari itu juga kita beli makan nih sekali 10.000, masukin ke food 10.000. Udah masuk deh, jadi yang bawah ada 10.000 dan anggaran kita tinggal 190.000. Nah, di anggaran sini juga tercatat total pengeluaran kita udah 360.000, sementara 260.000, sementara pemasukan kita ada 350.000. Nah, kalau kita lihat transaction, kita ada data nih, ada apa aja yang udah terlaksana transaksinya. Sementara kita juga bisa dilihat di atas itu ada balance-nya. Jadi uang kita tinggal berapa sih yang kita pegang? Jadi ada 90.000 yang kita pegang. Nah, teman-teman bisa update data pengeluaran teman-teman maupun pemasukan tiap hari, dan teman-teman cek dengan real uang yang teman-teman bawa sama apa enggak dengan ending balance ini. Harusnya sih sama kalau teman-teman catat dengan benar. Nah, teman-teman juga bisa lihat overview selama sebulan. Jadi misalnya dalam sehari itu paling banyak dihabisin untuk akademik. Ya udah, ini buat data aja sih sebenarnya. Nanti kalau di akhir bulan teman-teman bisa evaluasi juga di budgetnya, teman-teman lihat nih nanti sesuai nggak ya dengan anggaranku. Teman-teman bisa evaluasi untuk bulan kedepannya anggaran. Nah, di budget juga kelihatan nih, ternyata tambah 10.000, nggak sesuai. Gitu deh kira-kira, teman-teman nanti bisa pelajarin sendiri dan dipakai ya, semoga ini berguna. Nah, udah deh, kalau teman-teman bisa ngelakuin semuanya itu, teman-teman mempunyai alur keuangan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab. Selamat! Nah, memang untuk melakukan semuanya ini perlu ketelatenan dari diri kita masing-masing ya. Aku pun kadang-kadang lupa kalau untuk mengisi catatan keuangan. Kadang-kadang aku lupa nyocokin dengan anggaran. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kita 1-2 hari, bahkan 1 bulan gagal, nggak apa-apa, coba aja terus sampai kita berhasil. Itulah yang dinamakan kedisiplinan. Nah, teman-teman juga bisa minta tolong dan bisa sharingkan kepada kakak PA teman-teman supaya ada orang yang mengingatkan, menolong, dan menasihati. Nah, itu tadi teman-teman udah ada 5 video yang membahas bagaimana kita mempunyai alur keuangan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab. Untuk mempunyai alur keuangan yang baik, bijak, dan bertanggung jawab, kita perlu memahami alur keuangan yang terlebih dahulu. Kita perlu mencukupkan diri, kita perlu mendapat pemasukan dengan benar, kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik dan bertanggung jawab, dan perlu juga mengeluarkan uang kita dengan bijak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dilihat memang cukup banyak ya teman-teman, tapi tenang aja, karena Allah juga nggak tinggal diam loh. Allah juga menjagai dan memelihara kita. Mau tahu gimana detailnya Allah memelihara kita? Kita next ke video selanjutnya ya.